Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-131. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Oke, saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham HKMU. Saham HKMU ditutup di harga 115 dan dia masih bertahan di atas support kuatnya PBL di 110. Jadi selama masih berada di 110, maka saham HKMU masih aman. Teman-teman masih boleh bisa masuk, tetapi ingat kalau dia jebol di bawah 110, maka teman-teman langsung batasi stop loss karena dia berpeluang untuk terus turun menuju ke 103. Jadi kuncinya ada di 110. Ini harus kuat ditahan. Kalau berhasil ditahan, maka HKMU berpeluang rebound terdekat ke 120. Terjauh akan menguji 141 yang menjadi PBH atau resist kuat, sekaligus menjadi harga tertinggi selama 40 hari dari saham HKMU. Sekali lagi, saham ini punya volatilitas yang sangat tinggi. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada banyak sekali tail atau shadow. Artinya saham ini kalau sudah naik tinggi, teman-teman jangan terlalu berharap bahwa dia akan bertahan terus. Bisa saja dia turun kembali. Jadi kalau misalkan dia bisa rebound ke 129, 141, maka saran saya mending taking profit setengah. Sisain lagi dia ketika dia turun. Kalau dia masih kuat bertahan di atas supportnya, teman-teman bisa re-entry dan bisa taking profit kembali. Jadi profitnya sudah diamankan terlebih dahulu. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Adaro. Ini adalah salah satu saham di mana sektornya menjadi andalan kami di 2021. Saham Adaro berhasil naik kembali di atas supportnya di PBL 1400 dan ditutup di 1445. Sekali lagi, selama masih berada di atas support kuatnya, support penting di 1400, maka saham Adaro masih layak untuk dibeli. Tetapi kalau misalkan dia turun di bawah 1400, mending teman-teman batasi stop loss dulu untuk yang trading. Tapi kalau teman-teman yang mau hold ya sampai akhir tahun atau minimal sampai laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan tambang ini rilis, minimal di kuartal 1 2021, maka semakin turun justru teman-teman semakin melakukan pembelian. Jadi kalau salah satu trik money managementnya adalah kalau teman-teman ingin membeli sebuah saham, maka teman-teman gunakan yang namanya piramida ya. Jadi kalau teman-teman mau membeli, gunakan piramida ini. Dan piramida yang teman-teman gambar seperti ini, itu teman-teman terapkan di dalam proses money management ya. Teman-teman bisa bagi menjadi 3 bagian. Teman-teman pembelian pertama, teman-teman lakukan di sini dengan porsinya tidak terlalu besar. Kemudian ketika dia turun, misalnya minimal 5%, teman-teman bisa melakukan penambahan kedua. Kemudian ketika dia turun lagi 5%, teman-teman bisa lakukan penambahan yang terakhir. Jadi porsinya semakin ke bawah semakin besar. Yang 5% ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Ada yang pakai patokan seperti ini, ada yang pakai patokan support. Jadi ketika dia gagal bertahan di support pertama, maka dia akan tunggu lagi di support selanjutnya untuk membeli, untuk nambah muatan. Tapi kalau ini gagal lagi, dia tunggu lagi di support terakhir untuk menambah muatan lagi. Jadi itu teman-teman bisa atur sendiri mana yang lebih enak menurut teman-teman. Tetapi ingat, ketika dia turun 5% ya, untuk kembali lagi di harga atas, itu dia butuh 10%. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan semakin ke bawah maka jumlahnya semakin besar sehingga average-nya teman-teman akan turun mendekati harga penutupan terakhir. Nah, kalau untuk trading ya teman-teman harus disiplin. Ketika jebol di bawah 1400 langsung cut loss. Untuk target kenaikan dari Adaro terdekat ke 1490 dan jauhnya ke 1595. Kemudian saham berikutnya adalah saham ACST, di mana ditutup naik 2,72% di harga 452. Dan saham ini masih berjuang untuk menembus
resist kuatnya di 500 dengan jarak support kuatnya sangat jauh di 304, sehingga memang saham ini masih dibilang rawan karena tidak punya support-support penting di daerah sini. Sehingga kalau mau beli saham ini, saya sarankan dia naik dulu, break dulu di atas 459. Jadi di harga ini kalau teman-teman beli, maka langsung jadikan ini sebagai support kuatnya. Jadi ketika harga berhasil break di 459, maka teman-teman masuk ya, teman-teman lakukan pembelian. Tapi ketika itu tidak berhasil bertahan dan dia kembali jebol di bawah harga ini, maka teman-teman langsung batasi stop loss, sehingga risikonya lebih terbatas, paling cuma 1-2 tick saja teman-teman loss ya. Tapi kalau ini berhasil tembus, ada peluang dia lanjutkan kenaikan ke 476, bahkan akan menguji 500. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Cleo. Saham Cleo ditutup naik 6,93% di harga 540, di mana saham Cleo ini punya jarak yang cukup lebar. Kalau teman-teman perhatikan, ini cukup lebar, ada kurang lebih 16,6% potensial profit menuju ke 630, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuatnya. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham ini, beruntungnya karena dia berada di antara middle gray line, ini trend lainnya, dan dia sudah berhasil break dari trend line bawah, sudah menembus middle gray line. Maka teman-teman bisa jadikan middle gray line ini di 527 sebagai support, dan resist terdekatnya adalah di 557. Jadi kalau misalkan dia sempat turun dulu mendekati 525 sampai 530, teman-teman bisa buy. Atau kalau misalkan besok dia tidak turun ke bawah itu dan berhasil naik terus dan break di atas 557, maka teman-teman belinya waktu dia break. Dan pastikan batasi stop loss jika dia gagal bertahan di atas 527, karena dia berpeluang untuk kembali lagi ke 505, bahkan menuju gray line bawahnya di 498. Tapi kalau dia berhasil tembus, sekali lagi dia punya peluang besar untuk menuju ke 630. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham GJTL. Nah, ini saham yang sangat menarik karena waktu dia masih sesi pertama, saham ini masih bergerak tidak terlalu bagus, masih di 660, 665, 670. Tetapi ketika setelah jeda istirahat, ada informasi bahwa salah satu investor kawakan Indonesia membeli saham ini, maka tidak butuh waktu yang lama, GJTL berhasil auto reject atas atau ARA 25%. Nah, kelanjutan dari GJTL ini memang tidak bisa kita deteksi di chart daily, karena memang ini hanya terdeteksi selama 40 hari ke belakang, candle 40 hari ke belakang, sehingga ini menjadi kenaikan yang paling tinggi, dan kita akan lihat nanti menggunakan trading view di Stockbit. Jadi kita skip saham GJTL. Selanjutnya adalah saham Breeze, di mana kemarin naik 5,53% di harga 2.860, dan saham ini berhasil melewati trendline atasnya di 2797 dan masih terus akan melanjutkan kenaikan, menguji kembali 40 hari harga tertingginya di 2920. Selama dia masih tertahan di atas trendline-nya di 2797, maka saham Breeze masih aman, masih bisa dikoleksi. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 2797, maka dia berpeluang untuk menguji kembali 2490, yang mana saat ini menjadi support pentingnya. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-131 hari ini adalah saham Harum yang kemarin naik 16,41% di harga 3.900, dan saat ini memang dia sudah berhasil menembus
PBH di 3.410 dan terakhir dia berhasil menembus trendline atasnya di 3668. Selanjutnya dia harus melanjutkan kenaikan terdekat, dia menguji TP3 di 4186. Tapi untuk Harum nanti kita akan lihat juga menggunakan trading view dari Stockbit. Nah, kita langsung saja ke TKP. Di sini kita lihat kita punya GJTL. Ini chartnya daily, teman-teman perhatikan kemarin kenaikannya auto reject atas disertai volume yang cukup besar, bukan cukup besar lagi, ini sangat besar sekali. Dimana kalau kita tarik mundur, teman-teman perhatikan sampai dengan 2019 pun ini menjadi harga paling tingginya. Kalau kita misalkan kita buat garis resistnya, maka kita langsung buat di area sini. Kita sesuaikan di 825, sorry ini 822 ya, kita adjustment nanti koordinatnya kita pakai 820. Maka saat ini dia masih dekat lah dengan area resist, dia masih nempel. Dan kalau misalkan dia berhasil break ya, ini kalau break teman-teman bisa buy ya, langsung boleh buy. Tapi saya yakin kayaknya kalau misalkan Senin besok PSBB tidak terlalu berpengaruh, maka tidak mungkin kita bisa dapat ya. Ini pasti break langsung naiknya juga pasti cukup tinggi. Dan targetnya adalah paling dia menguji yang support yang di sini ya. Ini supportnya dia akan menguji support area situ, di mana itu adalah 875, jadi tidak terlalu jauh. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, ya harus lebih lincah ya untuk teman-teman yang sudah lama di saham. Tapi kalau yang masih pemula, saya sarankan mending kita cari saham lain. Walaupun dia masih bisa naik, tapi resikonya juga cukup besar. Jadi tugas kita adalah meminimalisir resiko. Kalau saya akan cari saham-saham lain yang lebih dekat dengan support daripada dia sudah naik seperti ini. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya adalah saham Harum, di mana kita pakai monthly ya. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini dia masih di bawah ya, tertingginya sempat 9 ribuan, tapi kita perhatikan di sini dia punya satu resist yang sudah berhasil ditembus ya teman-teman, di 3337. Ini kalau kita atur lagi di harga 3000 itu kita naik 10 ya, jadi 330. Nah, ini sudah berhasil break teman-teman. Maka target selanjutnya adalah dia akan menguji di area bawah sini teman-teman. Ini dia akan menguji di area bawah sini ya. Ini dia harus menguji di 4992. Kita adjust lagi di 4990. Oke. Target jauhnya ke sana. Jadi kalau teman-teman mau membeli saham ini memang lebih hati-hati, karena skenario-nya bisa dia langsung lanjut ke sana, atau dia kembali dulu nguji supportnya di 330, baru dia terus melanjutkan kenaikan. Karena memang ini salah satu sektor yang menarik di tahun 2021, sehingga besar sekali harapan, bukan besar sekali harapan sih, tapi besar kemungkinan dia bisa menembus 4990 di tahun ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-131. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading di hari Senin. Jangan lupa teman-teman bantu share agar informasi ini dapat dilihat, ditonton oleh teman-teman lainnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.